Hari ini gue ada di studio tempat motret. Ya bukan motret model sih, modelnya karena modelnya berbeda nih. Modelnya adalah mobil. Nah, ini adalah Convero S1,5 versi facelift terbaru ya. The Real Spacious Family MPV. Nah, kalau kita bicara soal Spacious MPV car, tentu kita bicara tentang ruang yang bisa tersedia untuk keluarga dan bisa lu pakai nyaman gitu loh buat buat berkendara kemanapun. Nah, gue pengen ngeliatin. Ini dari sisi tampangnya udah beda ya. Sekarang udah punya lampu daytime running light. Terus di lampu utamanya juga udah terlihat smoky. Ini cuman rumah kacanya, tapi ketika lampunya nyala tetap nggak mengurangin pendarahan cahaya, jadi lebih bagus. Kita lihat sisi dalamnya. Ini lagi volumenya lagi gede banget nih. Nah, kita lihat sisi dalamnya. Ini banyak banget fitur-fitur yang disematkan oleh Wuling di versi terbarunya. Kalau menurut gue sih ini udah kategorinya ya nyaingin mobil-mobil produksi Eropa lah. Walaupun mungkin kelasnya masih di bawahnya, tapi minimal bisa melaju untuk menyamain fitur-fitur yang disematkan di situ. Kita lihat dari sisi panel-panel pintunya aja nih. Ini udah soft touch. Ini udah soft touch ya. Nih, bisa kalian lihat. Terus ini juga panelnya udah diberikan aksen seperti carbon fiber. Lalu di bagian jok juga udah ada fitur untuk naik turunkan jok. Jadi bagi kalian yang tubuhnya nggak terlalu tinggi, ini bisa disetting di sini, bisa dinaikin dan bisa di maju mundurin. Kemudian di bagian setir juga ini ada setelannya, setelan tilt up tilt down, dan bisa di kalau ditarik sih kayaknya belum ya, kayaknya belum, tapi nggak apa-apa. Untuk mengatur seat posisinya aja udah enak banget. Sayangnya masih pakai anak kunci, tapi nggak apa-apa. Ini dengan beberapa fitur mewah yang disematkan di mobil ini, rasanya ya nggak ketutup lah dengan pakai anak kunci seperti itu. Kita lihat ya di panel meternya, kita nyalain. Nah, seperti yang tadi gue bilang, di bagian engine sebenarnya nggak ada yang berubah, cuman mungkin penyesuaian sedikit-dikit aja soal konsumsi bahan bakar dan sebagainya. Tapi fitur yang disematkan Wuling di mobil ini lumayan mendekati ke arah varian yang produksi mereka yang lebih tinggi gitu. Apalagi fitur-fiturnya kayak misalnya di head unitnya udah pakai 8 inci. Terus ya ini udah tombol-tombol muternya juga udah lumayan mewah nih, walaupun masih pakai lighter ya, lighter di sini. Ini terus ini juga pakai tombol, jadi tombolnya juga udah bukan ini ya, tombol untuk pengisian bahan bakar. Nah, untuk bagian lampu, tadi gue mention soal lampu yang kayak kumis lele. Tuh bisa dilihat, tuh kan nyala dia kan. Nah, kalau untuk lampu utamanya, karena ini gue sendiri jadi harus nyalain sendiri nih. Ini untuk lampu low beam. Ini untuk low beam. Di fog lampnya juga sama warnanya, pakai lampu orange. Lalu untuk high beam sama warnanya, cuman di lampu high beamnya itu dia pakai rumah tor, jadi kayak HID gitu. Gue nggak akan buka soal mesin karena mesin itu
nggak jauh berbeda sih. Yang ingin gua kupas lebih jauh itu adalah captain seatnya. Ini mewah nih bos. Udah captain seat tuh, ya kan? Udah ada sandaran armrestnya udah ada. Lalu di sini juga udah pakai bertanya lain. Nggak ngaruh juga sih lampu yang ini. Udah ada colokan soket USB. Jadi lu kalau misalnya pengen ngecas bagian belakang nih, penumpang bagian belakang udah nggak perlu ragu-ragu lagi karena ada, nggak minta-minta lagi ke depan karena ada colokan juga di sini. Lalu di jok bagian ketiga, jadi semuanya udah kulit ya. Ini udah, ini udah apa namanya, udah bisa nah udah bisa di apa namanya, di reclining seat. Coba di bagian belakang dari ini juga menarik nih menurut gue nih, karena ini cuman mencet gini doang, ini udah kebuka. Jadi bukan buka ala handle pintu yang di sini nih, kayak ini kan kelihatan keluar kan. Nah kalau yang di belakang nggak kayak gitu, cuman pencet doang modalnya. Bisa dilihat nih. Tuh, jadi dia pakai semacam sensor untuk menekan ya, seperti tadi buka untuk fuel tanknya ini, cover fuel tanknya. Nah bagian bawah ini bisa dilipat, dan lipatannya sebenarnya nggak rata dengan lantai karena ini joknya bisa dibuka, tapi kalau mau lebih lapang ini bisa diangkat. Nah kondisinya begitu. Sebelah kiri pun sama, kondisinya sama. Kapan akan di launching? Katanya tanggal 10. Tanggal 10 udah di launching dan lo udah bisa beli. Jangan lupa kemarin ada relaksasi harga dari pemerintah PPNBM 0% untuk Maret, dan secara bertahap akan dinaikkan kembali ke normal itu ya mungkin sekitar Juni-Juli lah baru normal lagi PPNBM. Tapi untuk saat ini lo bisa dapetin Convero facelift 1,5 dengan harga yang tentunya lebih murah. Tapi bukan murahan ya, soalnya tadi gue udah bilang fitur-fiturnya emang mewah. Mungkin cuman itu yang bisa gue jelasin. Nah next time kalau misalnya masih kurang, kita sebenarnya bikin penasaran juga sih, maksud gue soal fitur-fitur itu kan akan bisa kita nikmatin ketika kita melakukan perjalanan yang lumayan jauh dan ke tempat yang ya butuh akomodasi logistik yang lebih baik. Dan gue rasa mobil ini mempunyai kemampuan untuk itu menyajikan lo ruang yang lebih luas buat angkut apapun yang lo pengen angkut. Jadi kayak misalnya lo bareng keluarga, bareng teman, dan ya mungkin bareng selingkuhan lo mungkin ya. Tapi jangan dibiasain. Oke deh, mungkin cuman itu. Nanti kita uji coba, tapi nggak tahu kapan waktunya, mungkin bisa bulan depan karena harus ada timingnya juga ya, berbagi dengan teman-teman jurnalis yang lain. Oke deh, saya Garuda. Cus.